Oke, this is my podcast. Gue nggak takut gitu kalau terburuk di podcast di tahun 2020. Udah lulus? Oh enggak. Tahun ini dulu. Tahun kekayaan aja ya. Baru 19. The podcast. Oke, this is my podcast. Ini adalah podcast pertama aku di sebuah kehidupan. Jadi gue bakalan bikin satu segmen podcast yang bakalan nyeritain tentang seseorang atau tentang kehidupannya. Gue nggak akan bahas orangnya, gue nggak akan sebutin orangnya gitu. Tapi gue bakalan bahas kehidupannya sih. Ini adalah seseorang yang sangat simpel menurut gue, teman gue sendiri yang usianya masih sekitar 19 tahun, tapi dia udah pernah broken home dan dia mempunyai, dan gue bakalan sharing di sini anak sekecil dia gimana sih cara untuk menjalaninya gitu, untuk gaul di dunianya dia sendiri gitu. Please welcome seseorang. Halo teman-teman, Rahman Arif. Nama gue ya sebut aja Evan lah. Ya, biasa sebut Evan kan kalau di rumah. Ya, jadi kayak yang Arif ceritain, kayak Bom ceritain. Dulu dari umur gue 2 tahun tuh orang tua gue emang udah pisah. Orang tua gue pisah gara-gara ya kata ibu gue sih, ayah gue terlalu keras. Bisa dibilang KDRT lah. Dari situ semenjak orang tua gue pisah, gue diurus sama kakek nenek gue. Nah, dari situ gue diurus sampai gue kira-kira masuk sekolah dasar dulu. Abis itu pas gue umur sekitar 9 tahunan, ibu gue nikah lagi ya sama temennya dulu. Udah gitu, singkat cerita, gue punya adik lagi. Adik pertama gue beda 4 tahun sama gue dari ayah yang kedua. Dari semenjak SD gue diurus sama almarhum nenek gue, dan beliau meninggal sekitar tahun 2012 ketika gue itu umur 13 tahun atau 14 tahun lah. Semenjak itu gue diurus lagi sama ibu dan ayah tiri gue. Dari situ ya sering juga lah ayah tiri gue sama ibu ngelakuin kekerasan juga dari situ. Semenjak itu gue mutusin untuk gak tinggal sama orang tua. Gue lebih ikut sama kakek gue di rumah kakek gue dulu sama nenek gue. Setelah perjalanan yang cukup ya dibilang gak enak lah sebagai anak, habis itu kayaknya ibu gue emang udah mulai gak betah sama ayah tiri gue yang kedua itu. Ya cerai lah, dari situ cerai kira-kira tahun 2017. Dan ya ibu gue mulai hidup sendiri, tetap nafkahin gue sama adik gue, sampai akhirnya kemarin 2018 dia nemu lagi ya suami yang ketiga. Dan alhamdulillah semua yang terakhir sekarang tuh emang baik banget sama gue, mentingin banget sama gue dan adik gue. Dan alhamdulillah sekarang gue punya adik lagi cowok dan masih baik gitu. Oke. Jadi seorang ini tuh adalah ya anak milenial, bukan anak milenial sih, anak generasi X yang zaman sekarang itu kerjaannya nongkrong, ngopi, ngabisin duit orang tua. Kenapa gue bahas orang ini? Karena menurut gue ini orangnya unik dan dia punya salah satu mimpi yang besar di suatu saat nanti. Kebetulan dia teman gue yang setiap harinya gue rangkul, gue ajak untuk menjadi seseorang yang begitu tahu jalan sebenarnya kehidupan gitu. Ya mungkin kalau kalian kalau kalian dengar tadi di cerita dia, ya itu sangat perih banget sih untuk di usia dia sejak SD ya. Ya Revan. Jadi sebenarnya gimana sih menurut lu kehidupan seperti itu? Apa lu gengsi atau lu begitu sangat minder sih, gue harus main sama siapa sih, terus gue harus tujuan hidup gue kayak gimana sih? Jujur gue salut sama lu karena sekolah masih oke pakai angkot gitu. Ini 2020 gitu, yang ya mungkin 1000 banding 100 orang yang menggunakan angkot gitu. Ya
rata-rata orang yang mampu dia pakai Grab gitu, dan dia tetap pakai angkot gitu, dan sekolahnya sekitar 12 kilometer dari rumah dia. Gua paham bener tentang latar belakang cerita kehidupannya, keluarganya. Tapi gua kayak ya udah kita bahas di sini, bahas tuntas gitu tentang kehidupannya. Oke. Gimana bisa sharing tentang saat ini, gimana lu bisa gengsi atau apa sih gitu buat ngadepin kehidupan bareng teman-teman lu? Kalau gengsi sih enggak ya, enggak ada sih gengsi-gengsian ngapain. Cuman ya cara apa ya, bukan menghadapi ya, bisa dibilang cara menghadapi hidup kayak gitu ya, lo jangan ke bawah apa ya, jangan ke bawah zaman lah. Apaan sih orang-orang gitu kan, lihat kayak teman-teman lo pakai motor, teman-teman lo uangnya banyak, apalah orang tuanya bahagia, ya kita terimain aja. Ya emang keadaannya kayak gini kan. Orang tua gua ya segitu adanya. Jadi nggak usah lihat ke atas lah, lihat aja lurus, nggak usah lihat ke bawah juga. Toh banyak kok kan orang-orang juga yang di luar sana yang masih pengen sekolah, yang orang tuanya lebih dari kita. Pengen ngeluh sih, tapi kalau kata Basuna pengen ngeluh tapi era kuno lebih ripuh. Jadi ya enjoy, gak usah lihat ke depan. Banyak kok teman-teman sekitar juga yang masih mau sama diri kamu sendiri, sama kehidupan kamu ya. Pokoknya ya enjoy lah, gak usah lihat-lihat ke atas gitu, gak usah. Gua pernah cerita tentang, ya gua pernah brainstorming sama dia tentang sebuah kehidupan gua. Ya lu kalau mau lu sukses kayak gua jujur, maksudnya eh, gua pribadi pun belum bisa ngerasa jadi orang sukses sih. Cuman gua bisa berhasil dari mimpi gua yang kecil sampai gua harus belajar jadi seseorang itu. Ya gua harus belajar dari orang lain gitu, dari pengalaman gitu. Dan gue pernah ngedenger satu quotes dia gitu sama gue. Jadi gue pernah nongkrong di sebuah tempat sama dia berdua gitu, nggak berdua sih, jadi duduknya gue berdua sama dia dan yang anak-anak lainnya di sebelah sananya lah gitu, sedikit agak 3 sampai 4 meter itu. Terus ada satu cowok melewat, satu cowok ngelewat pakai motor ya. Terus dia bilang, wah anjir, gila sih motornya keren gitu. Terus gue jawab, ya pasti keren sih. Terus dia jawab lagi gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Cewek itu suka motornya. Tapi apa bro? Sebutin aja quotesnya. Ya cowok itu yang cowok itunya menang pakai motor, tapi gua nggak akan kalah sama dukun, bro. Jadi menurut dia katanya dukun itu, ya mungkin yang dia pahami tentang dukun itu adalah dukun itu bukan kayak dukun santet, dukun gitu-gitu, tapi dia percaya sama diri dia bahwa dia punya keyakinan gitu, punya keyakinan suatu saat dia pengen jadi orang yang sukses gitu. Ya mungkin untuk mencapai ke sana itu nggak begitu gampang gitu. Boleh nggak sih lu ceritain tentang hal yang begitu ekstrim dalam kehidupan keluargaan yang punya 3 papa gitu. Sorry ya, gua agak toxic gitu. Toxic. Ya tapi nggak apa-apa, ini buat salah satu sharing session gitu ya, biar lu paham tentang masih ada lo di Indonesia gitu, khususnya ada orang yang 19 tahun tapi lu benar-benar ngangkot gitu. Lu kebayang gak sih? Ya mungkin banyak sih, tapi sekarang lu usia berapa? Mau 20 ya? Ya kira-kira umur 20 lah. Jadi dia udah kelas berapa tuh sekarang, mau keluar ya? Mau keluar SMA menuju N. Gue seneng banget sih, maksudnya masih ada orang yang berjuang tapi dengan kepercayaan diri dia gitu. Gua ngerasa dulu kayak gitu sih, dan itu keren banget itu. Oke, gua bakalan nanya sekali lagi, hal apa dan hal terburuk apa gitu menurut lo gitu yang pernah lo alami dalam kehidupan gitu. Kalau hal terburuk sih, ya dulu pas SMP sih, gue pernah diusir sama orang tua gue, sama ibu sih. Sampai si ibu tuh bilang ke ayah kandung gue yang pertama, gue ketahuan mau apa ya, mau nge-seks di rumah.
ya emang gue bandelnya kayak gitu sih. Gue ketahuan, abis itu ibu gue nelfon ayah kandung gue sama wali kelas gue disuruh dikeluarin dari sekolah. Abis itu ya gue mau dipindahin ke ayah kandung gue, nggak di Bandung. Dari situ ya gue emang ngedown banget, sampai 1 minggu tuh nggak pulang ke rumah. Gue kabur ke rumah temen, ya teman-teman SMA gue di situ ya emang pertamanya sih kaget, terus mereka ya nasihatin gue sampai gue pengen pulang. Dan dari situ gue langsung minta maaf ke ibu gue sama ayah kandung gue, sampai ke wali kelas di sekolah gue, kayak gitu sih. Yang gue tanggapi kalau mimpi lu itu kayak tinggi banget gitu ya. Tapi kenapa lu ngelakuin hal bodoh seperti itu? Apa lu nggak takut akan masa depan? Lu nggak takut akan sebuah mimpi? Terus lu nggak takut akan apa ya? Lu nggak takut gitu kalau hal terburuk itu akan ada di depan nanti gitu? Ya emang sih gue pertamanya emang pasti mikir kayak gitu ya, namanya juga udah kejadian gitu kan. But ya gue bandelnya dulu kayak gitu, dan sekarang alhamdulillah setelah gue dirangkul sama teman-teman yang lain, gue dirangkul teman-teman sekolah, teman-teman di rumah lah, dan gue juga ya sekarang ke sekolah lebih in lah. Gue lebih rajin sekolah lagi, pendekatan sama teman-teman yang baik-baik, udah ngejauhin dari hal-hal yang kayak gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang hal yang kayak gitu ya gue emang udahlah Lu gitu, janji udah tapi janji lu lah, janji kan? janji. Lu pernah bilang sama gua kalau lu itu bakalan jadi orang yang mimpinya besar gitu. Ya gua tahu lah misalkan background keluarganya, terus gua kayak berpikir apa ya? Gua kayak berpikir kalau gua ada di posisi dia, gua bakalan nakal juga gitu. Gua bakalan jadi orang yang goblok juga gitu. 1000 banding 1 juga sih kalau kata gua. Setelah punya masalah di saksi, terus punya mental yang hancur akan melihat keadaan kehidupannya gitu ya, pasti hal-hal apapun dia lakukan gitu. Tapi gue salut sama dia selalu pengen berubah gitu dalam kehidupannya gitu. Nah itu moto hidup lu tuh apa sih bisa sampai kayak berpikir gue nggak akan jadi orang seperti itu gitu? Soalnya sih ya apa ya, gimana ya, kalau moto sih nggak ada moto ya, cuman ya mikirnya gini, emang lu hidup mau gini terus? Kan yang ngejalanin hidup lu kan lo sendiri, bukan orang tua lo, bukan teman-teman lo. Jadi ya kalau nggak bisa ngerubah diri lo sendiri, terus nanti kedepannya mau kayak gimana kan, gitu sih mikirnya. Jadi ya dari sekarang sih ubah mindset lu, jangan kayak gitu terus, jangan lihat ke atas ya. Ya, Tetap jangan sambil positif nangis lah. juga sih Sambil sebenarnya sih. positif Ini lah, pokoknya podcast positif lah. sih. Anjing. Ya udahlah, gitu aja sih. Jadi gue pernah ngajakin dia ke salah satu, punya satu momen di mana gue pengen tahu nih karakter sebuah teman itu kayak gimana sih. Akhirnya hal terbaik untuk menciptakan karakter itu menurut gue adalah ngamer bareng sih. Hal terbaik itu untuk tahu tentang sebuah karakter orang itu adalah kita mabok bareng gitu. Lu solid atau enggak itu dari situ gitu. Ya menurut gue kayak gitu sih. Sampai dia tuh kayak udahnya tuh kayak nyesal gitu. Udahnya tuh kayak berpikir anjing ngapain nih orang gitu, anjing lu ngapain gitu. Tapi kan di situ gua kayak sebenarnya gua nggak terlalu berat juga sih buat ngajakin hal-hal seperti itu. Tapi gua pengen tahu nih, jika ada seseorang teman yang menurut gua itu kayak anak kecil gitu, dia masih kecil gitu, tapi dia punya pemikiran yang sejauh panjang gitu. Karena mungkin banyak tekanan-tekanan yang harus membuat dia itu lebih terlihat dewasa gitu. Ya salah satunya dia gitu. Nah, menurut lo cara mencari kehidupan gitu, maksudnya lo harus tahu jati diri itu dari mana sih? Cari jati diri, kalau mencari jati diri sih ya emang gak gampang ya nyari jati diri tuh. Cuman ya lo berkaca juga ke kehidupan lo sebelumnya kayak gimana kan. Kalau dulu lo yang kayak bandelnya tuh having sex, terus Ya lu itu malu stupid, kalau terus gua enggak sih. Maksudnya gua enggak, hal-hal yang bodoh kayak gitu tuh gua cukup tahu aja sih. kalau gimana ya cara nyari jati dirinya lo, ya lu gimana ya, lebih jadi diri sendiri lah, nggak usah kayak lihat
gua harus gini demi kelihatan baik sama orang lain atau demi kelihatan wih lu hebat nih, lu apa nih, nggak usah lah. Cuman ya jadi diri lo sendiri aja, lu nggak usah. Tapi lu takut gak sih kalau ada orang yang merendahin lu, misalkan lu anjing ngapain gitu Ya terus? ngerendahin sih pasti, cuman ya yang kayak gitu tuh emang bisa dijadiin buat pelajaran lah. Kok gue direndahin orang lain sih, berarti kan gue gini, ya berarti gue nggak boleh kayak gini biar nggak direndahin orang lain. Tapi lu pengen buktiin gak sih kalau lu itu nggak seperti itu? Ya, pengen lah, kalau ngebuktiin sih ya pasti pengen sama orang lain. Cuman ya gimana, emang gue kayak gini gitu kan, mau orang lain nilai ya terserah lah, emang gue ini. Jadi yang nggak usah lah. Be Tapi yourself aja. pasti nggak mungkin terserah sih. Sekelas lu umur 19 tahun, gua nggak mungkin lu hanya terserah gitu. Kecuali lu udah kerja banyak duit, lu bodo amat gitu. Tapi lu pernah nggak sih menangis dalam diri dulu sendiri gitu? Kalau nangis sih ya pasti pernah lah ya, namanya juga lu apa ya, gua mah lebih baik disakitin fisik lah daripada disakitin mental. Soalnya kan kalau mental keinget terus itu kan, nempel terus tiap ketemu orang itu ya, anjing gua pernah di ini sama si ini, gua pernah di ini sama si ini, ya gitulah. Mental terbodoh yang pernah lu rasakan itu seperti apa gitu? Misalkan dari teman, disaksi dari teman, terus apa ya, kayak tekanan gitu dari sekolah atau apa yang pernah lu rasakan itu seperti apa sih? Tekanan mental kalau dari teman-teman sih jarang sih ya, soalnya kan emang Nggak mungkin sih kalau kalau kata gua. dulu sih pernah dari temen ya. Gue pernah punya satu cerita, lu ngambil bensin motor orang kan. Anjing goblok gak ya, itu sih itu emang nggak temen sih, itu kan masih saudara ya. Jadi emang gua dulu salah lah, gua ngambil bensin tuh dari motor. Terus ya singkat cerita ya, katanya si mesin motornya tuh kan ngelupas gara-gara gua. Nah posisi gua tuh nggak lagi di Bandung, nggak lagi di rumah ya kan gua dulu. Pas gua pulang, kenapa teman-teman jadi kayak gini kan, tiba-tiba gua tanyalah ke si Dapa, gua tanya ke si Baba, ke teman-teman yang lain, yang nggak tahu. Katanya pas udah kumpul semua tuh di kamar, datanglah si Gana tuh yang punya motornya, nutupin pintu ya, tiba-tiba kayak ngajak ribut. Terus gua kan nggak tahu masalahnya apaan, dirundingin lah. Ternyata masalah gua ngambil bensin, dan semua teman-teman gua tuh gua suruh ya keluarin lah unek-unek, punya nggak. Kalau yang punya unek-unek ya omongin, ya semuanya diomongin tuh. Terus gimana mental lu? Kacau di situ. Kacau pasti, anjing teman-teman gua. Terus Hal gua apa yang gimana? bisa membuat lu kayak apa ya namanya itu? Kayak lu bisa, ya udah gua harus kayak jadi, lu minta maaf atau gimana sih? Lu bisa nggak sih kayak gitu gitu? Ya. Tapi kayak gitu nggak gitu? Iya kayak gitu lah. Soalnya kan ya soal teman-teman yang lain kayak ya terus sebenarnya maunya gimana, terus mana kayaknya kumaha gitu kan. Ya udahlah, aing mau berubah katanya. Terus gue minta maaf buat semuanya ya, yang unek-unek yang kalian keluarin tuh emang gue ngerasa. Jadi gue minta maaf dan gue ngerubah, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lagi masalah kayak temen yang pernah gue alamin kayak gitu. Terus lu nangis nggak? Nangis lah anjir, berapa ya, seminggu lah gue mikirin masalah. Tapi lu nggak itu. ke dukun kan? Enggak lah, gila, dukun pasti. Oke. This is episode pertama podcast gua bareng Evan, dan see you to next podcast. Thank you.